Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kanginan 1 Pamekasan. Ya anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapkan keimanan dan keislaman oleh Allah SWT. Alangkah baiknya jika sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kalian terima pada pagi hari ini merupakan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anakku sekalian, sudah siapkah belajar hari ini? Ya, tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 3 ya, subtema 3 di PB1, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Tetap seputar kalor, tetap seputar panas ya anak-anak ya. Ya anak-anakku, sebagai kegiatan awal yaitu kegiatan literasi. Agar kalian banyak pengetahuan, agar kalian mendapatkan banyak ilmu, silahkan perbanyak membaca ya anak-anak ya. Silahkan baca buku paket halaman 137 sebagai kegiatan literasi awal kita tentang bahan konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Bapak ingatkan ya, konduktor dan isolator. Silahkan baca, pahami apa itu konduktor, apa itu isolator. Ya anak-anakku, sebelumnya Bapak jelaskan dulu ini. Bapak memiliki dua contoh benda. Benda yang pertama adalah setrika listrik. Benda yang kedua adalah solder listrik. Seperti kalian ketahui, setrika listrik ini kegunaannya untuk apa? Pintar. Kegunaannya untuk menyetrika baju, menyetrika celana. Ya anak-anakku, sedangkan yang solder, ada yang tahu fungsinya? Bagus. Ya, solder kegunaannya untuk menyambung komponen-komponen yang digunakan untuk bahan kelistrikan. Pintar. Ya anak-anakku, di situ ada tulisan konduktor, ada tulisan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Bapak ingatkan, konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Intinya, kalau konduktor, jika pada saat kita bakar, pada saat kita panaskan, dia mudah untuk menyerap panas. Sedangkan isolator tidak bisa. Bahkan ada yang sebagian bisa namun lambat. Diingat ya, kalau konduktor mudah, kalau isolator tidak bisa. Supaya mengingatnya, sampean bisa menggunakan kata gak iso. Gak iso berarti gak iso. Isolator berarti gak iso. Gak bisa menghantarkan panas. Tapi kalau konduktor bisa menghantarkan panas. Ya anak-anakku ya. Contohnya apa Pak? Kalau konduktor itu kan bisa. Konduktor contohnya besi, logam. Tuh ya, pada saat kalian memegang sendok sampean bakar, maka sendok itu akan terasa panas. Masih ingat perpindahan kalos? Ada berapa? 3. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Nah, pada saat sampean membakar sendok itu akan terasa panas. Itu bahan konduktor. Namun pada saat sampean menggunakan kayu, pada saat sampean bakar, dia tidak akan terasa panas ya. Bisa juga pada saat sampean melihat orang tua kalian memasak air. Pada saat memasak air, gagangnya biasanya terbuat dari kayu atau aluminium. Nah, kayu itu bersifat gak iso, isolator. Berarti pada saat kita megang gagang yang dari kayu itu tidak akan terasa panas. Itu disebut isolator. Tapi konduktor bahan yang mudah menghantarkan panas. Makanya kalau kita perhatikan atau kalian perhatikan, setrika ini gagangnya ini untuk pegangan ini pegangannya isolator, gak iso ya. Berarti tidak bisa menghantarkan panas. Sedangkan konduktor ini kan dari logam ya. Sama dengan solder. Solder ini ujungnya atau sebelah depannya ini merupakan benda berbahan konduktor karena bisa menghantarkan panas. Nah, tapi pegangannya bersifat isolator, gak iso. Ya ingat anak-anak ya, gak iso.
Coba sampean bayangkan seandainya jika solder listrik ini semuanya terbuat dari bahan konduktor, bagaimana kalian memegangnya? Setrika juga begitu, bunda kalian bagaimana untuk menyetrika baju ya? Ya, paham ya? Konduktor dengan isolator. Oke anak-anak, Bapak lanjutkan. Di tema 6 subtema 3 PB2. Ya, tetap pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ya anak-anak, kegiatan awal selanjutnya, kegiatan literasi kita, silakan buka buku paket halaman 146 sejarah termos. Agar kalian tahu termos itu bukan langsung terbuat langsung terbuat seperti itu, tidak. Tapi ada sejarahnya, siapa penemunya, ya bagaimana cara teknis perancangannya, di situ ada. Silakan sampean baca, pahami ya. Ada yang tahu kegunaan termos? Iya, pasti tahu ya. Kegunaan termos menyimpan air panas, ya. Jika diletakkan tanpa termos, air panas itu akan mudah ya dingin. Tapi pada saat terletak di dalam termos, maka air panas itu akan bertahan. Bahkan sampai 1 hari penuh, bahkan 2 hari penuh ada. Ya, silahkan baca, pahami bagaimana sejarah termos itu ada. Ya anak-anakku sekalian, selanjutnya gambar cerita. Gambar cerita ini sebenarnya sudah Bapak terangkan pada saat tatap muka terbatas kita ya. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Biasanya disertai dengan pintar gambar. Kemarin sudah ya. Nah, fungsinya antara lain memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Ini biasanya iklan ya. Menarik perhatian. Pastinya jika tanpa gambar, sebuah iklan ataupun sebuah cerita, apalagi sampean pada saat membaca, pasti yang dilihat terlebih dahulu adalah gambarnya. Menambah nilai artistik atau keindahan. Dan terakhir, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Ya, pastinya pada saat sampean sedih, pada saat sampean menggambar, pastinya gambarnya juga bersifat sedih atau gambarnya ya jelek ya. Makanya pada saat membuat gambar cerita, usahakan wajah kita tersenyum. Ya anak-anak sekalian. Selanjutnya, gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, buku pelajaran, komik yang sering kalian baca. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita yang menarik. Ya, tanpa adanya gambar yang menarik, sebuah poster itu tidak akan terasa bagus. Ya anak-anak ya. Ya anak-anakku sekalian, tugas hari ini. Kerjakan di buku paket halaman 153, mengamati gambar, kemudian temukan kesan yang dapat kalian tangkap. Maksudnya apa, Pak? Contohnya ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Ada gambar buku siswa cita-citaku, satunya ada gambar surat kecil untuk Tuhan, satunya ada berani yuk minum obat. Nah, sampean buatlah seperti contoh gambar cerita dari buku pelajaran. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Setelah kalian mengamati gambar cerita, mengamati gambar buku ini, cover buku ini, sampul buku ini, sampean apa kesannya yang dapat kalian ambil? Nah, kesan yang dapat diambil menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa, ya. Pak, ada yang lain, Pak? Pasti banyak ya. Setiap anak tidak pasti atau tidak harus memiliki kesan yang sama, pasti kesannya berbeda. Ada juga yang bisa mengungkapkan kesan seperti ini. Ini bukan menceritakan gambar seorang guru, bisa juga menggambarkan seorang guru atau seorang teman kita. Ini kan sepertinya tidak berbaju guru ya. Bisa juga seperti begini. Menggambarkan diskusi kelas yang di sana terdapat 7 orang anak yang dipimpin oleh ketua regu atau ketua kelompok. Di sana membahas tentang cita-citaku, dan seharusnya juga di situ harus juga terbitannya buku apa ya, buku pelajaran ya anak-anak ya. Nah, yang kedua seperti juga gambar cerita dari apa ini. Ya, silahkan kalian ini true story. Ya, silahkan kalian tulis. Ceritakan kesan yang dapat kamu tangkap dari gambar cerita. Kalian surat kecil untuk Tuhan. Perjuangan Gita, Desa Wanda, Cantika
melawan kanker ganas. Ya, silahkan kalian tangkap ceritanya, tangkap kesannya, kesan apa yang dapat kalian ambil dari cover buku itu. Satunya juga begitu, berani yuk minum obat. Gambar cerita dari gambar cerita. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Nah, pokoknya ceritakan ya ke apa yang kalian temukan dalam gambar itu. Ada berapa orang atau gambarnya memuat tentang apa, itu dituliskan pada kesan yang dapat kamu tangkap dari gambar cerita. Ya, itu anak-anakku sekalian, itu tugas hari ini ya. Kesimpulan pada pagi hari ini, konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator, benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Intinya katanya Bapak, kalau kalian ingin mudah mengingatnya, iso, gak iso. Ya, kalau konduktor berarti bisa. Selanjutnya, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Ya anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini, tidak bosan-bosannya pesan Bapak buat murid-muridku tercinta. Seperti biasa, saat mengerjakan tugas, foto, kirim ke grup WA Paguyuban agar Bapak tahu bahwa kalian memang benar-benar bekerja. Kemudian tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Jaga kebersihan kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun, air mengalir. Makan makanan bergizi, olahraga, istirahat teratur. Jangan lupa pakai masker ya anak-anak ya. Hindari kerumunan jika tidak penting. Jangan keluar rumah. Terus jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat dan patuhi perintah orang tua kalian ya. Oke anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.